About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everybody's chains came loose. Swear by the God of Abraham that in return for this porridge, I give up my inheritance, the inheritance of the firstborn, to you, my brother, Jacob. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Take the stone away. He has been buried 4 days. Didn't I tell you that you would see God's glory if you believe? Lazarus! Come out! I give you everything. Oh.
all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh yeah, 'cause all my life you have been faithful. Yes, you Lord, and all my life you have been so good. Oh, with every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Salam Bapak Ibu semua, kita bersyukur kita sampai kepada minggu terakhir bulan Maret. Hari ini 30 Maret tahun 2025 dan saya akan mengakhiri seri khotbah berkat ilahi dengan khotbah di bawah tema berkat yang tertunda. Kita akan belajar dari kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kebenaran firman Tuhan melalui Yohanes pasal 11 memberkati hidup hamba. Dan hamba percaya firman Tuhan ini juga akan memberkati Bapak Ibu yang mendengarkan, yang memiliki pergumulan-pergumulan yang sedang berada dalam penundaan. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini sungguh menjamah dan menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Tapi saya tidak akan baca semua, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Tapi saya akan bacakan Yohanes pasal 11 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu, ada yang pernah nonton film Chariots of Fire? Film ini adalah film yang berisi kisah nyata dari seorang pelari Inggris yang bernama Eric Liddell. Eric memutuskan untuk menunda keberangkatannya untuk menjadi misionaris di Tiongkok karena dia masih mau terlibat dalam kompetisi Olimpiade tahun 1924. Kakak perempuan Eric yang bernama Jenny sangat sedih karena dia menganggap bahwa Eric tidak mengutamakan Tuhan dan panggilannya. Namun Eric memutuskan bahwa saya telah memutuskan untuk kembali ke Tiongkok menerima panggilan Tuhan menjadi misionaris. Jenny katakan, wah saya bangga dengan keputusan kamu. Tapi Eric katakan tidak. Saya akan menjadi misionaris sesudah saya melakukan Olimpiade 1924 untuk berlari cepat. Tuhan memberikan saya kemampuan untuk berlari cepat. Dan bagi saya merasakan kesenangan ketika saya melakukannya. Dan saya rasa saya menghargai Tuhan ketika saya melakukannya. Saya tidak akan meninggalkan tugas dan tanggung jawab Tuhan, panggilan Tuhan bagi saya untuk menjadi misionaris di Tiongkok. Bapak Ibu, penundaan tidak selalu berarti negatif. Penundaan tidak selalu bersifat hal yang jelek atau merugikan. Dalam kehidupan rohani kita banyak kali penundaan yang penting terjadi walaupun banyak kali kita tidak suka dengan kata penundaan, kata delay. Contohnya, saya orang yang paling tidak suka dengan kata menunda. Misalnya saya bilang, Pak Riki atau anak-anak, tolong bersihkan kamar, atau tolong cuci piring, tolong laundry. Dan kalau itu ditunda, biasanya saya sangat marah. Karena apa? Kalau kita menunda pekerjaan tertentu, biasanya kita tidak saja menunda, tapi kita akan melupakannya, tidak melakukannya. Menunda melakukan PR, melakukan tugas-tugas kantor, menunda untuk membayar kredit card, menunda untuk melakukan aktivitas yang seharusnya kita lakukan, merupakan hal yang tidak baik. Namun dalam hidup kita sebagai orang percaya,
Kadang-kadang kita sulit untuk menerima penundaan. Mengapa Tuhan menunda menjawab doa saya? Saya sudah melakukan banyak hal bagi pekerjaan Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya ke gereja secara rutin. Saya memberikan persembahan persepuluhan. Saya melakukan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan di dalam gereja atau bagi orang lain. Tapi kenapa Tuhan tidak atau menunda menjawab pergumulan dan doa saya? Kita mungkin sedang bergumul secara finansial. Kita mungkin sedang bergumul secara kesehatan. Kita mungkin sedang bergumul untuk keluarga yang belum bertobat atau belum diselamatkan. Kita sedang bergumul untuk pekerjaan kita, untuk masa depan anak-anak kita, untuk masa depan keluarga kita, dan sebagainya. Kok Tuhan belum jawab? Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sedang berada dalam kondisi, situasi, menantikan jawaban Tuhan yang seolah-olah tertunda, maka firman Tuhan hari ini adalah untuk Bapak Ibu dan saya. Sebelum saya membahas pelajaran apa yang kita dapat dari Yohanes pasal 11 ayat 1-45, izinkan saya menceritakan apa yang terjadi dalam kisah Yohanes pasal 11 ini. Kita membaca dalam Yohanes pasal 11 ayat 1-45 kisah seorang pria yang bernama Lazarus. Lazarus punya dua saudara perempuan yang bernama Maria dan Marta. Yang keduanya juga adalah sahabat Yesus, termasuk Lazarus adalah sahabat Yesus. Nah, ketika Lazarus sakit, saudara-saudara Yesus meminta Yesus untuk datang ke kota mereka, mengunjungi, mendoakan Lazarus. Tapi ketika Tuhan Yesus mendengar kabar tentang sakitnya Lazarus, Tuhan Yesus menunda kedatangannya ke Betania, kota tempat Lazarus tinggal. Pada waktu Yesus tiba di Betania, Lazarus telah meninggal 4 hari. Dan Marta dan Maria menemui Tuhan Yesus. Mereka sangat sedih. Mereka menangis. Mereka katakan hal yang sama. Seandainya Tuhan, seandainya Guru, kamu ada di sini pada waktu Lazarus sakit, tentu Lazarus tidak akan mati. Dan Yesus katakan, jangan takut, Lazarus akan bangkit. Nah, Marta salah memahami apa yang Yesus katakan. Dia mengira bahwa Tuhan Yesus sedang bicara tentang kebangkitan Lazarus pada akhir zaman. Tapi Yesus mengoreksinya dengan mengatakan bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. Setelah berbicara kepada Yesus, Marta kembali untuk memberitahu Maria, memanggil Maria, mereka bertemu Tuhan Yesus. Maria tersungkur di kaki Yesus dan mengatakan hal yang sama. Yesus, Guru, Rabi, seandainya engkau ada di sini, saudara saya Lazarus tidak akan meninggal. Dan mereka semuanya menangis, mereka semuanya merasa sedih. Yesus pun ikut menangis. Nah, Tuhan Yesus bersama Maria, Marta, dan beberapa orang yang datang ke tempat itu, mereka pergi ke makam di mana Lazarus telah dikuburkan selama 4 hari. Yesus kemudian mengucap syukur dan meminta Lazarus keluar dari kubur. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Lazarus yang sudah mati 4 hari itu kemudian bangkit keluar. Yesus menyuruh untuk membebaskannya dari ikatan kain kafan. Dan ketika orang banyak melihat hal ini, mereka semua menjadi percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, kita sudah belajar berkat dalam pujian. Kita sudah belajar tentang berkat yang hilang, tentang Esau dan Yakub. Kita sudah belajar berkat yang datang tepat pada waktunya tentang janda di Sarfat. Kita sudah belajar tentang berkat yang tidak terlihat tentang Abraham. Dan hari ini kita belajar tentang berkat yang tertunda. Berkat ilahi yang tertunda, apa yang kita belajar dari kisah berkat yang tertunda ini? Yang pertama Bapak Ibu, kita belajar bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Orang Israel pada masa kuno, pada masa 2000 tahun yang lalu percaya bahwa orang yang mati, kalau dia mati kurang dari 3 hari, mungkin dia masih bisa bangkit. Tetapi orang yang sudah mati 4 hari atau sudah 4 hari di dalam kubur, tidak mungkin mendapatkan kebangkitan kembali. Karena apa? Karena roh orang tersebut telah meninggalkan dirinya, meninggalkan tubuhnya, dan pergi ke Seol atau Hades. Dan tidak ada harapan lagi bagi orang yang sudah meninggal 4 hari untuk bangkit, kecuali karena mujizat. Sehingga dalam kasus Lazarus ini,
Ketika dia sakit, saudara perempuannya mengharapkan Yesus datang karena bagi mereka itu adalah waktu yang tepat, waktu yang sempurna. Lazarus masih sakit, Yesus bisa datang untuk memberikan kesembuhan. Dengan kata-kata Yesus saja, mereka percaya Lazarus akan bisa sembuh karena mereka sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, orang lumpuh, orang buta, semuanya bisa mengalami kesembuhan. Tapi jangan sampai Tuhan Yesus terlambat menolong. Nah, kita hidup dalam waktu yang linear, Bapak Ibu. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Namun itu tentu tidak sama dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang sempurna. Karena apa? Dia tidak memakai waktu manusia dan dia tidak pernah terlambat atau terlalu cepat dalam memberikan pertolongan. Penundaan Tuhan bukanlah penyangkalan terhadap doa-doa kita, terhadap pemberian pertolongan untuk kita. Dia hanya mengatur terhadap jawaban doa kita untuk kita dapat memperoleh hasil yang terbaik. Dan momen Tuhan adalah selalu sempurna, selalu yang terbaik. Yesaya 55 ayat 8 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Waktu Tuhan selalu sempurna. Dia sepenuhnya memegang kendali atas segala sesuatu. Setiap saat, setiap waktu Allah memegang kontrol atas semua hal. Penundaannya mungkin hanya karena jawaban yang Anda cari, saya cari, belum sesuai dengan waktu Tuhan. Karena itu tetap percaya dan jangan pernah berputus asa. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang bergumul untuk sesuatu hal, tetap percaya karena apa? Waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah sempurna. Saya baca kisah Devion, memang tidak sedramatik kisah Lazarus, Bapak Ibu. Tapi Devion ini adalah seorang anak foster kid yang menanti jawaban Tuhan untuk dia diadopsi oleh sebuah keluarga. Umurnya 15 tahun dan ada waktu di mana anak foster kid ini nanti mereka tidak bisa lagi diadopsi kalau mereka sudah dianggap adult. Sehingga waktu dia berusia 15 tahun dia pergi ke sebuah gereja bersama dengan keluarga foster dia. Mereka bergereja di sebuah gereja di Florida. Ketika pendeta selesai menyampaikan firman Tuhan, Devion ini maju ke depan, ke mimbar, dan meminta semua jemaat, salah satu dari mereka, tolong ambil saya, adopsi saya menjadi anak kalian sebelum terlambat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ibu yang memelihara dia kemudian memutuskan hari itu untuk mengadopsi Devion. Bayangkan Bapak Ibu, sebelum kejadian ini, dia sudah berpindah 20 rumah. Berpindah dari rumah ke rumah selama 15 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, seperti apa hidupnya. Setelah dia diadopsi, dia berhasil menyelesaikan high school-nya. Dia kuliah di New York dan menjadi chef yang menghasilkan uang dan bisa membiayai hidupnya sendiri. Dia katakan hampir terlambat waktu itu. Kadang-kadang kita berpikir hampir terlambat Bapak Ibu. Tapi waktu Tuhan selalu sempurna. Berkat Tuhan kadang-kadang terasa tertunda. Tapi waktu Tuhan adalah sempurna dan terbaik. Dia akan mendengar doa-doa kita. Dia sudah mendengar doa-doa kita. Dan akan menjawab sesuai dengan waktunya yang sempurna. Ketika kita percaya kepada hikmat Tuhan, kepada waktu Tuhan yang sempurna, kita akan menemukan kedamaian, menemukan ketenangan di tengah-tengah pergumulan doa kita. Apa yang sedang Bapak Ibu doakan? Percayalah waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Percayakan diri kita kepada kontrol Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, penundaan Tuhan adalah bukti kasih-Nya. Bagaimana bisa? Di permukaan Yesus tampaknya acuh tak acuh. Dia harus tinggal, dia sengaja tinggal. Bayangkan dia memilih sengaja tinggal 2 hari lagi. Seolah-olah dia tidak punya perasaan kepada Lazarus, Maria, dan Marta yang adalah sahabatnya. Namun Yohanes mengungkapkan di sini bahwa kasih Yesuslah yang mendorong pilihannya untuk menunda kedatangannya ke Betania. Yesus memang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Ketika ia mendengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Yohanes pasal 11 ayat 5 dan 6. Ia menunda karena ia mengasihi keluarga Lazarus. Ia menahan diri untuk pergi. Dia bisa saja waktu itu langsung pergi atau dia bisa saja mengatakan dari tempat yang jauh, "Hei Lazarus, sembuhlah." Tapi tidak Bapak Ibu.
Jika kasih Yesus adalah kasih manusia seperti kasih kita, maka kita atau Yesus akan segera pergi menghampirinya. Tapi tidak, Bapak Ibu. Keluarga ini bukan keluarga yang asing bagi Yesus. Keluarga ini sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka mempunyai hubungan yang sangat erat dan intim dengan Yesus. Yesus sangat mengasihi mereka. Karena itu, Maria dan Marta mengharapkan Yesus bergegas datang ke rumah mereka ketika Lazarus sedang sakit. Tapi menghentikan kedatangannya adalah bukti kasihnya. Saya nggak tahu dengan pengalaman Bapak Ibu, tapi dalam pengalaman saya pribadi, banyak kali ketika saya melihat Tuhan menunda jawabannya untuk memberikan jawaban doa saya saat itu juga. Ternyata selalu sesudah saya kilas balik, oh ternyata itu karena kasihnya. Karena dia ingin menunjukkan kasihnya kepada saya, kepada Bapak Ibu. Sehingga kalau saat ini Bapak Ibu sedang berada dalam penundaan jawaban doa dari Tuhan, ingatlah, Tuhan melakukan itu. Penundaan itu terjadi karena dia mengasihi kita. Saya baca kisah nyata tentang seorang wanita yang dia pergi ke grocery store. Sesudah dia selesai berbelanja, dia bayar, dan dia ke mobil. Sampai di mobil dia nggak bisa buka mobilnya. Karena apa? Kunci mobilnya nggak ada. Dia mau coba telepon, mau cari tahu di mana, ternyata teleponnya mati, baterainya habis. Dia kembali ke dalam store, dia tanya manajernya, kira-kira ada nggak orang yang mengembalikan kunci? Manajer itu katakan nggak ada. Dia keliling dari aisle ke aisle, dari lorong ke lorong untuk mencari kuncinya, dia nggak menemukan. Lalu dia pergi ke mobilnya karena manajer itu bilang, coba kamu lihat mungkin tertinggal di dalam mobil. Dia cek ke dalam mobil, nggak ada. Dia kembali lagi ke dalam store. Apakah kamu yakin bahwa tidak ada orang mengembalikan kunci mobil? Nggak ada. Nah, apa yang terjadi? Waktu dia kembali ke mobilnya lagi, dia masukkan tangannya ke dalam kantong celananya, ternyata disitulah kok kunci mobilnya dia temukan. Waktu dia temukan kunci mobilnya, dia masuk, dia starter mobilnya, dia pasang cellphone-nya, dia charger karena baterainya habis. Dia menemukan ada 20 message yang belum dia baca, dan ada 5 pesan urgent bagi dia. Semua pesan itu, baik text message maupun pesannya, berisi hal yang sama. Jangan pulang, jangan datang ke rumahmu, stay di mana kamu harus stay, jangan datang sekarang karena di depan rumahmu sedang ada penembakan. Bapak Ibu, dia kemudian drive pulang ke rumahnya dan apa yang terjadi? Di depan rumah dia masih begitu banyak mobil polisi dan banyak orang di sana. Ada 2 orang yang ditembak mati di depan rumah dia. Sekarang dia baru mengerti. Tadi dia komplain, dia marah. Kenapa saya harus ketinggalan kunci mobil? Kenapa saya menghabiskan waktu untuk mencarinya, ternyata ada di kantong celana saya. Tapi omelan dia, komplain dia, berubah menjadi ucapan syukur. Bapak Ibu, penundaan tidak selalu jelek. Penundaan menunjukkan kasih Tuhan dan penundaan menunjukkan kebaikan Tuhan bagi kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kalau saat ini Bapak Ibu sedang menghadapi penundaan jawaban doa dari Tuhan untuk pergumulan yang sedang Bapak Ibu hadapi, bersyukurlah. Karena banyak kali itu menunjukkan kasih Tuhan, bukan ketidakpeduliannya. Yang ketiga Bapak Ibu, penundaannya membangun iman. Yesus memperdalam kekuatan iman kita kepadanya. Saat dia bersama para muridnya, dia memberitahu kepada para muridnya bahwa Lazarus sudah mati. Syukurlah aku tidak hadir di sana supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi marilah kita pergi kepadanya. Yohanes 11 ayat 14-15. Ketika Marta bertemu dengannya, ia menunjukkan kepadanya kebenaran bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Bapak Ibu, sambil berdiri di depan makam Lazarus, Yesus berdoa. Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 11 ayat 41-42. Maksud Yesus dalam setiap interaksi ini adalah
untuk membantu murid Yesus, membantu Maria dan Marta, membantu orang banyak untuk percaya, untuk membangun iman mereka kepada Tuhan. Banyak kali penundaan terhadap pergumulan atau jawaban doa kita adalah Tuhan ingin mengajarkan kita untuk percaya. Percaya saja, punya iman kepada Tuhan. Jangan takut karena Dia tidak pernah gagal. Jika kita segera mendapatkan apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, kita tidak pernah belajar apa artinya ketekunan dan kita tidak pernah belajar apa artinya untuk naik kelas dalam hal iman. Belajar percaya, belajar tinggal tetap dalam iman kita kepadanya. Kita tidak pernah kembali setiap hari kepada Tuhan dan katakan dalam doa, Tuhan, aku percaya kepadamu walaupun doa aku belum dijawab. Walaupun segala sesuatunya berjalan tidak sesuai dengan kemauan aku. Kita tidak akan menghabiskan waktu kita untuk mengkomplain atau marah kepada Tuhan. Karena waktu Dia adalah waktu yang sempurna. Roma 8 ayat 28. Penundaan tidak berarti kita tidak dikasihi. Penundaan tidak berarti karena Tuhan tidak peduli kepada kita. Penundaan adalah salah satu cara Tuhan memperkuat iman kita kepadanya. Iman, karakter, pemahaman kita tentang Tuhan dapat bertumbuh secara dramatis ketika kita belajar untuk mempercayainya dalam penundaan. Bapak Ibu, iblis mendapatkan kesenangan ketika Tuhan menunda memberikan jawaban terhadap apa yang sedang kita doakan. Iblis membuat kita khawatir, membuat kita panik, membuat kita tidak fokus kepada Tuhan, membuat kita tidak fokus pada pertumbuhan iman kita dalam menanti jawaban Tuhan. Saya ingat kisah Ted Turner, founder dari CNN, yang dari kecil, dari sejak muda, dia terus mendoakan supaya saudara perempuannya yang kena lupus mengalami kesembuhan. Dan ketika Tuhan belum menjawab, bahkan tidak menjawabnya, dia menjadi kecewa. Dia meninggalkan Tuhan, dia mendirikan CNN, dan itu diwarnai dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan, penolakan terhadap Tuhan melalui channel TV-nya ini. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang memberikan kesempatan kepada iblis bersukacita karena apa? Kita gagal mempercayai Tuhan ketika Tuhan menunda jawaban doa kita. Berapa banyak dari kita menyenangkan hati iblis daripada menyenangkan hati Tuhan untuk tetap tinggal tenang. Tenang dan percaya menanti jawaban Tuhan. Kadang-kadang kita dikuasai oleh kekhawatiran, kepanikan karena Tuhan belum menjawab doa kita sehingga kita gagal untuk naik kelas dalam hal iman. Kalau penundaan Tuhan ini untuk membangun iman kita, tetaplah berfokus kepada Tuhan dan bukan kepada segala sesuatu yang lain. Karena Tuhan Allah yang mengontrol segala hal dalam dunia ini. Dia tidak pernah merancangkan hal yang jahat kepada kita yang dikasihinya. Bapak Ibu ingat Nuh? Nuh menanti 120 tahun sampai hujan datang. Abraham menanti 25 tahun sampai anak perjanjian yang dijanjikan, Ishak, dilahirkan. Yusuf menanti 13 tahun sampai Tuhan menyatakan kebenarannya. Bapak Ibu, mereka semua masuk dalam pahlawan iman, kumpulan pahlawan iman. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu sekarang, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun Bapak Ibu sedang menantikan jawaban Tuhan atas pergumulan Bapak Ibu? Tetaplah bersabar, karena penundaan seringkali menunjukkan kasih-Nya, dan penundaan seringkali membangun iman kita kepadanya. Membuat kita semakin kuat dan bertumbuh. Jangan biarkan iblis menang dalam menantikan jawaban Tuhan ini. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Penundaan Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yohanes 11 ayat 4 katakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus berkata bahwa akhir dari kisah penyakit Lazarus adalah untuk menunjukkan kemuliaannya sendiri. Klimaksnya ketika Tuhan Yesus meminta Lazarus keluar dari dalam kubur dan dia berteriak, Lazarus keluar, dan Lazarus menanggapinya dengan berjalan keluar dari dalam kubur dalam keadaan hidup dan sehat. Yohanes pasal 11 ayat 44 dan 45. Jika Yesus tidak menunda, kebangkitan ini tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Jika kebangkitan Lazarus tidak terjadi,
Jika Yesus bergegas pergi kepadanya dan menyembuhkannya sebelum dia meninggal, terang kemuliaannya sebagai pribadi yang adalah kebangkitan dan hidup tidak akan bersinar. Kemuliaan Tuhan dinyatakan karena tidak ada seorang manusia pun yang mampu menghidupkan orang yang telah mati 4 hari. Tukang sihir, nenek sihir, dukun dan sebagainya bisa menyembuhkan orang yang sakit, tapi mereka tidak dapat membangkitkan orang mati. Orang yang sudah mati 4 hari. Itu tidak mungkin. Penundaan menyingkapkan kuasa kebangkitannya. Ia adalah pribadi yang menaklukkan kematian. Tidak ada sesuatu yang terlalu berat untuk Yesus bisa berintervensi, Bapak Ibu. Penundaan Tuhan bukanlah berarti ia menahan apa yang terbaik bagi Anda. Sama seperti Maria dan Marta. Ada cahaya kemuliaan yang ia akan tunjukkan kepada mereka karena penundaannya. Ia tidak memberi Anda apa yang mungkin baik bagi Anda, tapi dia selalu memberikan apa yang terbaik bagi Anda. Ia ingin kita semua, saya dan Bapak Ibu, melihat kemuliaannya dalam tiap-tiap aspek hidup kita. Ketika Tuhan menunda, lihatlah kebaikannya. Lihatlah bahwa dia tidak pernah gagal. Lihatlah bahwa waktunya adalah waktu yang sempurna. Lihatlah bahwa penundaan selalu membawa kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu, tiap winter di Alaska, ada katak kayu atau wood frog yang biasanya membeku. Memang aneh dan ajaib kisah ini, Bapak Ibu. Wood frog ini biasanya berhenti bernafas, jantungnya berhenti berdetak sama sekali. Jika Anda mengangkatnya, ia tidak akan bergerak. Jika Anda menekuk salah satu kakinya itu akan patah. Namun saat cuaca hangat kembali, jaringan tubuhnya mencair dan ia secara ajaib hidup kembali. Katak kayu bahkan telah dihidupkan kembali setelah dibekukan selama 7 bulan pada suhu serendah 3 derajat Fahrenheit. Kulit katak ini dapat bertahan melalui beberapa siklus beku cair dalam satu musim karena cairan dalam selnya mengandung kadar glukosa yang tinggi, anti beku alami yang juga dikenal sebagai cryoprotectant, yang menurunkan suhu beku jaringan. Bapak Ibu, ajaib bukan? Karya Tuhan itu ajaib. Melihat para ilmuwan menemukan kebenaran ini membuat kita terpesona akan kebaikan, akan keajaiban Tuhan, akan kuasa Tuhan. Dan karena itu, memang itulah tujuan hidup orang percaya. Apa? Untuk melihat bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Melalui alam semesta, melalui hidup kita, bahkan melalui doa yang ditunda jawabannya. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu doakan sekarang, yang Tuhan belum jawab. Pergumulan yang mungkin sudah berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin bertahun-tahun Bapak Ibu doakan. Jika Tuhan masih menunda jawaban doa dan pergumulan Bapak Ibu, tetap beriman, tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna, karena penundaan Tuhan selalu memperkuat otot iman kita, dan penundaan Tuhan pada akhirnya selalu akan membawa kemuliaan bagi namanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon ampun kalau seringkali kami gagal untuk melihat bahwa penundaan Tuhan terhadap pergumulan kami, terhadap doa kami, terhadap kebutuhan kami adalah hal yang baik. Adalah hal yang menunjukkan kesempurnaan waktu-Mu. Adalah hal yang menunjukkan kasih-Mu, yang memperkuat iman kami dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami, beri kami kesabaran untuk melihat dan menanti waktu Tuhan menjawab tiap-tiap pergumulan dan doa kami. Karena Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Ajarlah kami untuk menghargai penundaan Tuhan sebagai bukti kasih-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh bagian firman Tuhan ini sebagaimana saya pun diberkati. Kadang-kadang ketika kita sedang bergumul tentang sesuatu hal dan Tuhan menunda jawabannya, kadang-kadang kita tidak sabar, kadang-kadang kita mulai mempersalahkan Tuhan. Kadang-kadang kita mulai komplain, tapi saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita lagi dan membangun kasih kita kepadanya makin dalam dan dalam lagi.
kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan mengangkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.